Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Raja Wisnuwarman dan pemberontakan Cakrawarman. Raja keempat kerajaan Tarumanegara adalah Wisnuwarman, putra pertama Maharaja Purnawarman. Berbeda dengan ayahnya yang temperamental, Wisnuwarman dikenal sebagai pribadi yang tangguh namun sangat sabar. Ketika wafat pada tahun 434, Purnawarman meninggalkan kerajaan yang sangat luas dan menguasai tidak kurang dari 50 kerajaan bawahan, daerah, dan bandar atau pelabuhan yang mengakui Tarumanegara sebagai yang dipertuan, yaitu 1. Salaka Negara, 2. Cupu Nagara, 3. Nusa Sabai, 4. Purwalingga, 5. Purwanagara, 6. Agrabinta, 7. Sabara, 8. Tirtamandala, 9. Bumi Sagandu, 10. Paladu, 11. Kosala, 12. Legon, 13. Indraprahasta, 14. Candratudaga, 15. Surantaka, 16. Manokwara, 17. Malabar, 18. Sindangrejo, 19. Purwakerta, 20. Purwagale, 21. Cangkuang, 22. Salaka Gading, 23. Sagara Kidul, 24. Kubanggiri, 25. Sapugiri, 26. Alengka, 27. Parwata Desa, 28. Pasir Batang, 29. Bitonggiri, 30. Patapan, 31. Tanjung Kalapa, 32. Sumurwangi, 33. Kalapa Girang, 34. Tanjung Camara, 35. Sagara Pasir, 36. Rangkas, 37. Pura Dalem, 38. Linggadewa, 39. Wana Datar, 40. Jati Agung, 41. Satya Raja, 42. Wana Jati, 43. Rajatapura, 44. Sundapura, 45. Dua Kelapa, 46. Muara Suba, 47. Muara Candrabaga, 48. Gomati, 49. Nusa Apui, 50. Narikela, 51. Pasir Mohara, 52. Muara Taruma, dan 53. Purwasanggarung. Bentangan daerah yang dikuasainya meliputi wilayah yang terletak antara Selat Sunda di sebelah barat dan Sungai Sarayu di Jawa Tengah bagian selatan dan Sungai Brebes atau Sungai Cipamali di Jawa Tengah bagian utara di sebelah timur. Penobatan Wisnuwarman menjadi raja keempat Tarumanegara menggantikan Purnawarman dilaksanakan pada tanggal 14 Paro Terang bulan Posya tahun 356 tahun Saka atau 17 Desember 434 Common Era. Dan perayaan penobatannya berlangsung selama 3 hari 3 malam. Penobatan itu segera diberitahukan kepada para kerajaan sahabat Tarumanegara. Pada tanggal 2 Paro Terang bulan Jesta tahun 357 tahun Saka atau
23 Mei 435 tahun Common Era, utusan Tarumanegara berangkat ke Cina, India, Yawana, Syangka, Campa, Swarnabhumi, Bakulapura, Sri Lanka, Dharmanagari, dan sejumlah negara lain di wilayah Nusantara untuk secara resmi memberitahukan penobatan Wisnuwarman sebagai raja, sambil menyampaikan pesan agar pemitraan yang telah lama terjalin dilanjutkan dan dipererat. Pada tahun ketiga awal pemerintahannya, Tarumanegara mendapatkan banyak musibah bencana alam berupa gempa bumi dan gerhana. Pada saat itu, gerhana dianggap musibah. Maka Wisnuwarman bersama para bangsawan dan pendeta mengadakan ritual mandi suci Matirta. Ritual mandi suci itu diakhiri dengan pemujaan terhadap Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Wisnuwarman melakukan upacara mandi suci ke Sungai Gangga di Indraprahasta yang ketika itu diperintah oleh Raja Wiryabanyu. Kerajaan Indraprahasta menurut kisahnya didirikan oleh Maharaja Santanu, pendeta agama Hindu Siwa yang berasal dari lembah Sungai Gangga di India. Santanu tiba di Jawa bagian barat sebagai pengungsi. Ia mendirikan dusun di lereng gunung yang dinamakan Indrakila. Dusun itu berkembang menjadi kerajaan yang kemudian dinamakan Indraprahasta. Santanu menjadi raja pertama Indraprahasta selama 38 tahun. Dari tahun 363 sampai 393 Common Era. Santanu kemudian menikah dengan Dewi Indari, anak ketiga Dewa Warman ke-8. Indari adalah adik Minawati, permaisuri Raja di Raja Guru. Raja di Raja Guru adalah raja pertama Tarumanegara. Pada masa pemerintahan anaknya, Jaya Satyanagara, Indraprahasta menjadi bawaan Tarumanegara sebab ditaklukkan oleh Purnawarman. Itulah sebabnya Wiryabanyu, anak Jaya Satyanagara, menyambut Wisnuwarman dengan segala kebesaran. Maharaja Tarumanegara itu masih terhitung keponakan jauhnya. Upacara mandi suci ini diikuti oleh para pembesar kerajaan dan para pendeta terkemuka dengan penjagaan yang ketat dan kuat. Upacara mandi suci dilaksanakan khusus atas anjuran para Brahmana karena dalam tahun itu Tarumanegara berturut-turut mengalami gempa bumi dan gerhana bulan yang dipandang sebagai akan terkena musibah. Selesai upacara, Wisnuwarman melakukan bakti puja kepada Batara Wisnu dan Siwa di sanggar pemujaan yang terletak di dekat sungai itu. Bahaya yang dikhawatirkan itu hampir tiba ketika Wisnuwarman sedang berburu di hutan. 4 orang tak dikenal mencoba membunuhnya, tetapi dapat digagalkan oleh bayangkara kerajaan. Mereka dikejar dan dibunuh. Beberapa bulan kemudian, seorang pembunuh dapat menyelinap ke peraduan raja malam hari, membawa pedang terhunus, alat tusuk, dan keris. Raja dan permaisuri tengah tidur terlelap. Pembunuh itu tertegun ketika melihat permaisuri yang cantik itu tidur bugil. Ia telah lama berpisah dengan istrinya karena terus-menerus berada di sekitar istana, menunggu kesempatan yang baik untuk melaksanakan niatnya, membunuh Wisnuwarman. Ia lupa akan niatnya karena tergoda nafsu birahi sehingga tubuhnya bergetar dan berkeringat. Pedangnya terjatuh, suaranya menyebabkan raja terbangun dan segera menyadari apa yang tengah terjadi. Pembunuh itu segera dilumpuhkan dan ditangkap karena Wisnuwarman pemberani dan mahir berkelahi seperti ayahnya. Pada tanggal 14 Paro Gelap bulan Asuji 359 tahun Saka atau 21 Oktober 437 tahun Common Era, pembunuh yang gagal itu dihadapkan ke muka mahkamah istana.
Berbeda dengan ayahnya yang bengis dan tidak mengenal ampun terhadap penjahat, Wisnuwarman bersifat lebih pengasih dan tidak cepat naik pitam. Ia sengaja menanyai penjahat itu ketika Sebo yang dihadiri para pembesar kerajaan. Dengan sabar pembunuh itu diadilinya langsung. Si pembunuh itu diperingatkan bahwa perbuatannya hendak membunuh raja itu setingkat dengan kejahatan perompak yang berarti harus dijatuhi hukuman mati. Namun Wisnuwarman bersedia mengampuninya jika sang pembunuh bersedia mengatakan siapa yang menyuruhnya melakukan perbuatan terkutuk itu. Pembunuh itu ketakutan, namun terpengaruh oleh sikap lemah lembut Maharaja sehingga merasa sangat menyesal. Sambil menangis ia menerangkan bahwa ia berbuat demikian atas perintah Cakrawarman, paman Wisnuwarman. Semua yang hadir sangat terkejut dan ternyata ketika itu Cakrawarman dan beberapa orang pejabat tinggi kerajaan tidak hadir. Setelah mengetahui bahwa orang suruhannya gagal membunuh dan bahkan ditangkap, Cakrawarman dan komplotannya lolos meninggalkan istana. Mereka berkumpul di Wanagiri di bagian tengah Jawa Barat dan dari sana melancarkan huru-hara ke daerah-daerah sekitarnya. Cakrawarman adalah adik dari Purnawarman yang diangkat sebagai Panglima Angkatan Perang Tarumanagara. Banyak pertempuran yang dimenangkannya pada saat Purnawarman mengembangkan wilayah kekuasaannya. Ia pula yang biasanya mewakili Purnawarman dalam upacara resmi jika Purnawarman berhalangan. Ia menjadi orang kedua sesudah raja, berwibawa dan berpengaruh besar di seluruh wilayah Tarumanagara. Banyak pembesar kerajaan yang setia kepadanya dan mendukung cita-citanya untuk menjadi Raja Taruma menggantikan Purnawarman. Di antara pembesar kerajaan yang menjadi sekutu Cakrawarman adalah 1. Wakil Panglima Perang Dewa Raja. 2. Pemimpin Bayangkara Hastabahu. 3. Wakil Panglima Angkatan Laut Kuda Sindu. 4. Menteri Urusan Istana Bayutala. 5. Putra Mahkota Gunung Kidul Jayagiri. 6. Senopati Ujung Kulon Bratawirya. 7. Panglima Angkatan Darat Tenggiling Wesi. 8. Temenggung Purwalingga Suryayuda. 9. Menteri Argabinta Purnawangi. 10. Menteri Purwanagara Teja Laksana. 11. Panglima Daerah Sabara Jayagana. 12. Seorang kesatria dari Nusa Sabai Sagarantaka. Karena membawa prajuritnya yang setia, pasukan Tarumanagara tidak berani menerjang mereka. Lagi pula, hampir separuh Jawa Barat berada di bawah kekuasaan atau pengaruh Cakrawarman. Daerah sekitar pusat Tarumanagara terus-menerus diserang dan huru-hara terjadi di berbagai kota. Rakyat sangat berharap agar raja bertindak melindungi mereka dari gangguan dan ancaman kaum perusuh tersebut. Maharaja Wisnuwarman segera menyiapkan pasukan inti Tarumanagara, diperkuat dengan pasukan bantuan dari beberapa kerajaan kecil di wilayah barat, yaitu Ujung Kulon, Sabara, Salakanagara, Agrabinta, dan Legon. Pasukan besar itu bergerak menuju Wonogiri, sementara para utusan kerajaan dikirimkan ke beberapa kerajaan timur yang masih setia agar segera menyiapkan pasukan bantuan. Markas Cakrawarman di Wonogiri berhasil direbut dan diduduki pasukan Tarumanagara. Tetapi pasukan induk Cakrawarman sudah terlebih dulu meninggalkan daerah itu. Mereka bergerak ke arah timur, menyeberangi Sungai Citarum, dan membangun markas baru di hutan yang termasuk wilayah kerajaan Cupunagara.
Cakrawarman berani berbuat demikian karena Prabu Satyaguna, Raja Cupu Nagara, adalah mertuanya. Ia membujuk mertuanya agar bersedia membantunya dan mengizinkan istananya menjadi pusat pemerintahan yang baru dalam wilayah kerajaan Cupu Nagara sebagai tandingan kerajaan Tarumanagara. Permintaan itu ditolak oleh Satyaguna karena ia takut dari pembalasan dari Tarumanagara. Selain itu, anak Satyaguna yang ketiga menjadi senopati angkatan laut kerajaan Tarumanagara. Ketika itu ia sedang berlayar memimpin perutusan ke Semenanjung Melayu. Dan anak perempuannya yang kedua menjadi istri seorang menteri Tarumanagara. Satyaguna cuma menyanggupi membantu perbekalan dan senjata untuk Cakrawarman. Tetapi ia meminta dengan sangat agar menantunya itu segera meninggalkan kawasan Cupu Nagara. Dengan perasaan kesal tetapi sangat memahami kesulitan mertuanya, Cakrawarman membawa pasukannya ke arah tenggara. Mereka di kawasan hutan di bagian selatan kerajaan Indraprahasta. Di sana Cakrawarman mendirikan perkemahan tidak jauh dari Sungai Cimanuk. Sekeliling perkemahan itu dijaga ketat oleh prajurit pengawal. Karena Cakrawarman harus selalu waspada agar peristiwa seperti di Wanagiri tidak terulang. Cakrawarman tidak mengetahui bahwa Wiryabanyu, Raja Indraprahasta, telah menerima perintah dari Wisnuwarman agar menyiapkan pasukan untuk menghadang gerak pasukan Cakrawarman di sebelah timur. Pasukan Wiryabanyu telah siaga dengan kekuatan penuh dipimpin oleh panglimanya Ragabelawa. Ia dibantu oleh Panglima Angkatan Darat dari Kerajaan Sindangrejo, Bonggol Bumi, dan Panglima Pasukan Laut Limbur Sakti. Selain ketiga panglima itu, masih terdapat sejumlah panglima perang yang lain, di antaranya Panglima Wadana Tambak Giri, Menteri Tondo Tunggul Wesi, Kepala Urusan Istana Tambak Batara, penghubung dengan raja-raja daerah Prabu Selo Lingganagara yang adalah adik dari Wiryabanyu, Buyut Wanagiri Babar Kalih, Menteri Tua Jaran Dewa, dan Menteri Muda Wisakni. Bahkan telah pula siap pembawa sangkala pendeta Hindu Wisnu bernama Brahmana Resi Samhitaka, penanggung jawab pertapaan dari Sungai Gangga. Wiryabanyu telah mengetahui tempat kedudukan Cakrawarman. Setelah memberikan petunjuk dan arahan, pasukan gabungan itu dibagi dua kelompok. Sebagian langsung dipimpin oleh Wiryabanyu bersama Senopati Ragabelawa. Ke dalam pasukan itu termasuk pasukan kerajaan Sanggarung dipimpin oleh Senapati Gorawa. Pasukan kedua bergerak menyusuri Sungai Manuk Rawa menggunakan perahu dipimpin oleh Panglima Pasukan Laut Indraprahasta Limbur Sakti. Ke dalam pasukan itu tergabung pasukan kerajaan Manuk Rawa yang dipimpin Welut Braja. Sebelum mendekati sasaran, pasukan induk yang bergerak lebih dulu membuat kemah dalam hutan yang terlindungi sambil menantikan kedatangan pasukan dari Singanagara, Bumi Sagandu, dan Sindu Gurnita. Setelah mereka tiba, yang kemudian disusul kedatangan pasukan perahu, barulah pasukan Indraprahasta dengan sekutunya itu bergerak menuju sasaran. Pasukan besar itu mula-mula bergerak ke selatan, kemudian berbelok ke arah barat, dan baru berhenti setelah kawasan hutan lebat. Cakrawarman memiliki pasukan yang cukup besar karena mendapat bantuan dari berbagai daerah yang memihak kepadanya. Ia merasa tak gentar menghadapi musuhnya, bahkan menjadi terlalu percaya diri. Ia tak lagi merahasiakan tempat persembunyiannya.
Baru saja malam tiba, Wiryabanyu bersama pasukannya melihat nyala api yang merah menyebar dari sela-sela hutan di kejauhan. Dengan demikian, Wiryabanyu mengetahui letak perkemahan musuh secara tepat sehingga dapat segera bersiap. Sambil tetap menjaga jarak, pasukannya merayap menyusuri hutan lebat dalam kepekatan malam, mengepung perkemahan Cakrawarman dari 4 penjuru. Keputusan diambil, serangan akan dilakukan secara mendadak ketika fajar terbit. Cakrawarman tidak mengetahui hal itu. Ketika matahari mulai mereka di ujung timur, pasukan gabungan itu menyerang dalam 2 gelombang beruntun. Cakrawarman dan anggota pasukannya yang umumnya masih terlelap tidur, terbangun dan gempar. Cakrawarman terburu-buru menyiapkan pasukan untuk menyambut serangan. Namun pasukan Indraprahasta di bawah pimpinan Raga Belawa tiba dan langsung menuju pertahanan Cakrawarman. Walaupun banyak anggota pasukannya gugur, pemberontakan yang dipimpin oleh sejumlah bekas senopati Tarumanagara yang berpengalaman itu mampu melawan habis-habisan. Dewa Raja, Hastabahu, dan Bayutala memimpin pasukan mereka dengan gagah berani. Sedangkan Cakrawarman sendiri yang berang karena anggota pasukannya banyak yang gugur, langsung terjun ke medan pertempuran. Senopati tua itu hampir menghabiskan para perwira pasukan Sanggarung yang merintanginya. Namun dari timur muncul pasukan perahu kerajaan Manokrawa. Waktu Cakrawarman melihat dalam pasukan itu ada Wiryabanyu, ia beralih arah dan menerjang Raja Indraprahasta itu tanpa memperhitungkan keadaan karena gusar. Ia tidak melihat bahwa Wiryabanyu dikelilingi pasukan bayangkaranya yang bersenjatakan panah dan tombak. Sebelum sampai kepada musuh yang diterjangnya, Cakrawarman roboh di tanah dengan puluhan anak panah dan beberapa batang tombak tertancap di tubuhnya. Adik Purnawarman yang pernah menjadi orang kedua di kerajaan Tarumanagara itu tewas seketika sebagai pemberontak terhadap keponakannya sendiri. Agar musuh bertambah gempar dan bingung, Wiryabanyu memerintahkan pasukannya melepaskan panah api ke arah perkemahan Cakrawarman. Api berkobar dengan cepat karena angin bertiup kencang. Dalam pada itu pertempuran terus berlangsung sampai pasukan Indraprahasta berhasil menumpas lawan-lawannya. Dewa Raja, Hastabahu, Bayutala, Kudasindu, dan para pemimpin pemberontak yang lain semua gugur. Sedikit sekali anggota pasukan Cakrawarman yang berhasil menyelamatkan diri ke dalam hutan. Itu pun pada umumnya dalam keadaan luka-luka. Anggota pasukan yang lainnya tewas atau tertawan. Semua tawanan perang dibawa ke Sundapura, ibu kota Tarumanagara. Di sana mereka diadili dengan seksama. Mereka yang benar-benar terlibat dijatuhi hukuman mati. Sedangkan yang hanya ikut-ikutan dijatuhi hukum denda. Wisnuwarman memang berbeda dari ayahnya. Ia lebih sabar dan lebih berpegang kepada keadilan menurut Dharma. Pemberontakan Cakrawarman berlangsung selama 28 hari. Dari tanggal 14 Paro Gelap bulan Asuji sampai tanggal 11 Paro Gelap bulan Kartika tahun 359 tahun Saka, atau 21 Oktober sampai 18 November 437 tahun Common Era. Wiryabanyu dan semua yang berjasa menumpas pemberontakan Cakrawarman memperoleh hadiah dari Maharaja Wisnuwarman. Akibat huru-hara yang ternyata didukung oleh kepala Bayangkara itu, pasukan Bayangkara kemudian diganti dengan para prajurit pilihan dari Indraprahasta. Mereka terkenal berani, tangkas, ulet, setia, dan sangat mahir menggunakan panah. Wisnuwarman kemudian memperistri Suklawati Dewi, anak Wiryabanyu,
yang terkenal jelita. Sedangkan permaisurinya adalah Suklawarman Dewi, adik Raja Bakulapura. Namun permaisuri yang cantik itu meninggal karena sakit lambung yang berkepanjangan sebelum memiliki anak. Karena itu Suklawati Dewi kemudian dijadikan permaisuri. Maharaja Wisnuwarman yang bergelar Sri Maharaja Wisnuwarman Iswara Dikwijaya Tunggal Jagatpati Sang Pura Narasutah itu memerintah Tarumanagara selama 21 tahun, dari tahun 434 sampai 455 tahun Common Era. Setelah meninggal, ia digantikan oleh Indrawarman, anak sulungnya dari Suklawati Dewi. Demikian video tentang Raja Wisnuwarman dan pemberontakan Cakrawarman. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.